mari kita buka Alkitab di 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5. Boleh dilihat di sini 23 sampai 24. Saya buat panggilan kita menjadi kayak undangan ya, di mana Tuhan terus memanggil kita itu. Ada inspirasi dari Satria dan Ira melihat undangan. Oke, mari kita pikirkan bagian yang itu dia. Oke, mari kita baca bersama-sama. Ini on ya. Off. Itu masalahnya. Mari kita baca bersama atau saya akan bacakan. Semoga Allah damai sejahtera mengutuskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Nah, menarik ketika itu teman-teman tahu saya orang Selandia Baru, kami juga ada sponsor-sponsor gereja-gereja di Australia. Dan biasanya orang bertanya kepada kami, apa yang paling membahayakan pelayanan Pak Simon dan Ibu Eni? Mereka akan bertanya seperti itu. Dan itu pikiran mereka, itu mungkin masalah politik, mungkin aniaya, mungkin penyakit, mungkin ajaran sesat yang mereka pikirkan, sehingga mereka selalu bingung dengan jawaban saya atau kaget dengan jawaban saya. Karena jawaban saya adalah hal yang paling membahayakan pelayanan saya bukan hal luar itu. Hal yang paling membahayakan pelayanan saya adalah diri saya sendiri. Itu yang mengancam begitu. Coba pikirkan hal itu. Penganiayaan bisa cabut nyawa kita, betul kan? Dan kita pikir, wah, kalah kita kalau seperti itu. Tapi ada satu bapak gereja namanya Tertullianus, dan dia berkata bahwa kematian para martir adalah benih gereja. Ini sesuatu yang sebenarnya membuat gereja lebih bertumbuh kalau kita siap mati untuk Kristus. Dan ada banyak contoh dalam sejarah gereja di mana orang melihat kesiapan orang mati untuk Kristus dan mereka menjadi percaya. Karena mereka pikir, wah, Kristus ini terutama. Kalau orang siap seperti itu. Penganiayaan selalu menguatkan dan memperluas pelayanan gereja dan juga memurnikan gereja. Radikalisme atau politik bisa memenjarakan orang, tetapi apakah pemenjaraan Paulus itu menghentikan pelayanannya? Sangat tidak. Ada satu negara di mana pemenjaraan untuk Kristus menjadi bagian latihan bagi seorang pendeta. Di situ dianggap seperti itu. Dalam sejarah juga, ajaran sesat menjadi kikis yang menolong gereja supaya mempertajam doktrin kita. Itu tidak mengancam gereja. Bagaimana kalau diri saya? Bagaimana kalau diri saudara? Kita semua pelayan kan? Sikap saya bisa mempersempit pelayanan saya. Sikap saya. Sifat saya bisa menghimpit dan mencekik buah dari pelayanan saya. Sifat saya bisa begitu. Kata-kata yang saya ucapkan bisa membakar habis peluang-peluang untuk saya melayani. Dan dosa saya bisa menodai atau membuat saya diskualifikasi untuk pelayanan sehingga saya tidak bisa melayani terus. Itu sebabnya Paulus mendesak kepada magicnya ya. Dia mendesak kepada para pemimpin di gereja Efesus supaya mereka jaga dirimu sebagaimana mereka menjaga seluruh kawanan domba. Itu juga sebabnya dia berkata kepada anak rohaninya Timotius, awasilah dirimu sendiri sebagaimana dia mengawasi ajarannya. Dia harus serius mengenai itu. Mengenai diri sendiri, dia tidak hanya suruh kepada orang lain, dia bilang, tetapi aku melatih tubuhku, melatih dengan keras, menguasainya supaya dia tidak diskualifikasi, supaya dia bisa selesaikan pelayanannya. Kalau saudara ingin melayani Tuhan, dan memang begitu ya, saya cukup tahu hati kamu mau melayani,
baik di sini maupun di tempat kerja maupun di sekolah, mau melayani Tuhan. Tetapi kalau saudara mau dipakai Tuhan, kamu harus punya hati yang terbuka untuk dibentuk, untuk diubahkan, untuk menjadi makin seperti Kristus, supaya tidak diskualifikasi. Ini sangat penting. Nah, bagi yang kita bertolak dari ayat yang bicara seperti ini, lihat itu di ayat 22 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, perintah ini bersifat terus-menerus dalam bahasa Yunani. Dan itu mendorong supaya sebagai gaya hidup saya terus-menerus menjauhkan diri dari segala macam kejahatan. Nah, kalau saya mendengar itu, saya terbanjiri dengan pikiran, Tuhan, saya salah ini, salah itu, melihat ini, melihat itu. Karena kita ada di dunia yang terkutuk, yang tercemar, yang penuh dengan segala jenis kejahatan. Mau luput dari bagaimana? Ya kan, bagaimana caranya supaya kita bisa luput? Saya hidup di antara orang-orang yang juga berdosa. Dan saya melihat itu terus dalam hidup saya. Nah, dan saya pikir, mungkin kalau saya tinggal di gua, aman-aman di situ, tinggal di gua. Tapi apa yang saya bawa ke gua itu? Hati saya. Hati saya yang terus bergumul dengan dosa sendiri. Walaupun kita diubahkan, kita masih ada bekas-bekas di dalamnya dari manusia berdosa, sehingga kita rasa tergoda dari diri sendiri dalam keadaan seperti itu. Dan saya pikir, bagaimana Tuhan? Bagaimana saya bisa maju? Bagaimana supaya saya menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan itu? Kalau hanya diri saya saja, kalau hanya kekuatan saya saja, kalah saya. Kalah. Tapi Tuhan bicara begini. Dia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Sangat menguatkan hati kita kalau kita pikir seperti itu dan membaca itu. Nah, ada dua hal yang saya mau menjelaskan sebelum kita lanjut. Yang pertama adalah mengapa sampai saat kita mengapa sampai kita bisa diperintahkan satu saat untuk menjauhkan diri dari semua kejahatan, lalu saat berikut dapat ini, Tuhan akan melakukan hal itu. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa kalau saya terima perintah lalu dikatakan Tuhan akan urus hal itu? Sebenarnya dua-duanya yang kita lihat dalam firman Tuhan. Perintah Tuhan dan kedaulatannya tidak menindih satu sama lain. Ya kan, tidak ada yang membatalkan satu sama lain. Kita harus tahu bahwa saya harus berjuang. Saya harus melarikan diri dari segala jenis kejahatan, dari semua hal yang menggoda saya. Saya mau larikan diri dari hal itu. Tetapi apabila kita berlari, Tuhan yang menguatkan. Tuhan yang memberi jalan keluar. Tuhan yang menguduskan kita terus dan menyucikan kita apabila kita mengakui dosa kita kepada Dia. Dua-duanya benar. Dan jangan kita pikir yang satu yang benar dan yang satu tidak. Ya kan? Dua-duanya benar. Hal yang kedua yang perlu dijelaskan sebelum kita lanjut adalah apakah ini menyangkut posisi kita di hadapan Tuhan, di mana kita sudah dibuat suci, sudah dibuat kudus di hadapan Tuhan, itu disebut pembenaran, atau menyangkut proses di mana posisi kita, bukan posisi, kondisi kita, di mana kita menjadi makin lama makin seperti Kristus. Seperti itu. Mana yang dimaksudkan? Nah, harus jelas di sini bahwa itu tidak menyangkut posisi kita, karena posisi kita tidak bisa lebih baik. Saudara sudah dipilih, kita baru nyanyikan hal itu. Saudara sudah dikuduskan ketika percaya kepada Kristus, dikatakan dibenarkan, dan itu bicara sifat masa lampau, sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kalau menyangkut posisi, saudara tidak bisa menjadi lebih baik, tidak bisa punya posisi lebih tinggi di hadapan Kristus, karena Kristus sudah melakukan hal itu untuk kamu saat kamu percaya. Dia yang memenangkan hal itu. Posisi saudara tidak bisa berubah karena sekali selamat kita tetap selamat.
Kita bisa melihat hal itu dalam ayat berikut dalam Yohanes 5 ayat 24 berbunyi, sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, orang yang mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, memiliki, dan itu bersifat terus menerus sekarang ini, sudah memiliki hidup yang kekal dan tidak masuk ke dalam penghakiman. Kamu tidak akan masuk ke dalam penghakiman karena dia sudah pindah. Ini sesuatu yang tuntas terjadi. Dia sudah pindah dari kematian ke kehidupan. Jadi dia tidak bicara mengenai posisi kita di hadapan Tuhan. Itu sudah terjadi saat kita percaya dan itu tidak bisa hilang. Yang dia bicarakan adalah kondisi kita. Kondisi kita. Sumo justus peccator. Itu berarti pada waktu yang sama saya orang benar dan orang berdosa. Ini sesuatu bahasa Latin, maaf. Ini posisi kita, saya orang benar. Dan itu sesuatu yang dikerjakan oleh Kristus. Tapi dari sisi kondisi saya orang yang masih bergumul dengan dosa. Masih melihat itu di dalam diri saya. Masih belum sempurna. Dan itu yang dibicarakan hal ini, di mana Tuhan mau menyucikan kita secara terus-menerus sampai Kristus datang atau sampai kita masuk surga. Jadi kita bisa melihat hal ini dengan kutipan ini. Allah menghendaki supaya setiap orang yang sudah menjadi miliknya diubahkan terus, sehingga makin lama makin terlepas dari kuasa dosa yang merusakkan, dan juga makin lama makin terbentuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu yang dimaksudkan oleh bagian yang kita lihat hari ini dari 1 Tesalonika itu, bahwa ini menyangkut proses penyucian. Proses penyucian. Nah, saya akan kebanyakan fokus pada ayat 24, dan ini yang kita lihat di sini, Allah yang memanggil kita dan Allah adalah setia, tetapi menjelaskan itu dengan melihat ayat 23. Ini yang kita akan lihat. Oke? Jadi, yang pertama, Allah yang memanggil kita. Allah yang memanggil kita, dan kita melihat bahwa Dia yang memanggil kamu. Ini yang kita lihat di sini. Oke. Yang langsung menonjol pada waktu saya baca ini, biasanya kalau saya lihat kata ini, itu bicara masa lampau. Tuhan telah memanggil kita kepada keselamatan melalui firman-Nya. Dia memanggil kita seperti itu. Masalahnya dalam bahasa Yunani itu bersifat terus-menerus. Dia yang sedang memanggil kamu. Dia yang sedang memanggil kamu. Seperti itu. Jadi ketika saya melihat semua, itu bisa buat search ya, pencarian kata. Saya mencari kata ini dan saya melihat itu menyangkut keseluruhan dari panggilan kita sebagai orang percaya. Begitu kalau kita lihat dalam firman Tuhan. Saya memberi beberapa contoh. Yang pertama, sebelum kita percaya, alam semesta berseru memanggil kita supaya kita sadar bahasa Malaysia, sadar bahwa ada pencipta. Kita bisa melihat itu dalam Mazmur 19, kita juga melihat itu dalam Roma 1, bahwa semesta alam berseru kepada kita supaya datang kepada Tuhan dan percaya bahwa ada pencipta. Dia juga memanggil kita melalui pemberitaan Injil. Dan pada saat yang sama dia membuka mata kita supaya kita sadar bahwa kita orang berdosa dan kita perlu juru selamat. Dia yang melakukan hal itu, bukan kecerdasan kita. Saya tidak lebih pandai daripada tetangga saya yang punya agama lain. Tuhan yang membuka mata kita melalui firman-Nya ketika Injil diberitakan. Dia juga memanggil saudara untuk menjadi miliknya. Kita lihat itu dalam Roma pasal 1. Dan juga memanggil kita untuk menjadi orang suci. Yang kita lihat di situ dalam 1 Korintus juga. Ia memanggil kita ke dalam persekutuan dengan Kristus.
Dia memanggil kita kepada damai, kepada kemerdekaan, kepada pengharapan, kepada hidup yang kekal. Ini semua panggilan dia kepada kita. Dia memanggil kita secara bersama-sama sehingga kita menjadi satu tubuh. Dia memanggil kita ke dalam kerajaan dan kepada kemuliaan. Belum selesai. Panggilan kita disebut panggilan kudus. Panggilan untuk hidup kudus juga. Kita diperintahkan untuk hidup berpadanan dengan panggilan itu sehingga kita menjadi rendah hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih, saling membantu dan bersatu. Ini semua termasuk panggilan kita. Panggilan itu juga mencakup panggilan kita dalam pelayanan kita masing-masing. 2 kali Paulus disebut orang yang dipanggil menjadi rasul. 1 kali dikatakan bahwa dia dikhususkan, itu sebagian dari panggilannya, dikhususkan untuk pelayanan itu. Nah, seringkali kita pikir, ya itu Paulus, pasti seperti itu. Tetapi Tuhan sudah memanggil saudara masing-masing. Kalau sudah percaya kepada dia, dia memanggil saudara kepada pelayanan untuk menunaikan semua perbuatan baik yang dia siapkan sebelumnya. Kita lihat itu dalam Efesus 2 ayat 10. Jadi kita harus mengerti bahwa panggilan itu menyatakan kehendak Allah bagi kita. Kehendak Allah bagi kita. Dia berseru dan mengundang, memanggil kepada orang untuk menjadi selamat, untuk percaya kepada Kristus. Dia mengundang kita yang sudah percaya untuk makin menikmati keindahan dari persekutuan kita dengan Dia. Dia memanggil kita terus kepada hal itu. Dia tetap bekerja melalui hidup kita dan memanggil kita supaya makin dipakai oleh Dia, makin membangun tubuhnya. Dia tetap mengundang kita untuk mengikuti jamuan anak domba di akhir zaman. Terseru kepada kita supaya kita tetap berharap bahwa Dia akan melakukan hal itu. Dan sampai saat itu, Dia berseru kepada saudara. Berseru kepada saudara untuk makin meninggalkan kuasa dosa, makin melepaskan itu, makin menanggalkan itu, dan makin hari makin dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu panggilan Dia kepada saudara, dan itu yang kita bicarakan hari ini. Ini panggilan kita, bukan panggilan khusus untuk misionaris atau pendeta, panggilan untuk saudara. Dan itu hal yang sangat-sangat indah. Nah, hal berikut yang kita akan lihat, yang kedua adalah Allah setia. Allah setia. Jadi itu Dia tidak hanya suruh kita melakukan sesuatu. Dia setia membantu kita dalam hal itu. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Oke, kalau kita melihat kata menggenapinya, apa yang Dia mau genapi? Ini yang kita lihat tadi di ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang memanggil kamu adalah setia. Dia setia melakukan hal itu, setia mengubahkan kita. Dan coba perhatikan betapa besar peran Allah di dalamnya. Ia yang akan, Ia yang akan, Ia yang akan. Ini penting. Kita juga melihat kalau kita membaca Alkitab yang terbuka atau bahasa Indonesia sehari-hari, kita melihat bahwa ditambahkan semoga Allah sendiri. Semoga Allah sendiri menonjolkan bahwa Dia yang akan melakukan hal ini. Ini penting. Jadi proses penyucian, kita pikir dan kadang-kadang salah, saya memperbaiki diri supaya lebih berkenan kepada Tuhan. Tapi ini bukan ide kamu. Dan itu tidak terjadi atas inisiatif kita, kemampuan kita untuk berdiri teguh. Dan itu bukan alasan untuk kita bermegah kalau kita menjadi makin suci. Tidak seperti itu. Dia yang akan melakukan hal itu, dan Dia setia untuk melakukan hal itu.
Mungkin kita akan berkata, ya tapi orang Tesalonika mereka baik. Ya. Jadi itu rencana khusus Tuhan untuk orang-orang baik itu. Tapi apa jemaat yang paling bergumul kalau kita melihat perjanjian baru? Mungkin jemaat Korintus ya, yang banyak masalah, banyak sekali dosa, banyak juga masalah doktrin yang sesat, yang menjadi pergumulan mereka. Apa yang dikatakan dikatakan Paulus kepada mereka melalui Roh Kudus. Dia berkata, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini masih berfokus ke situ ya. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Setia. Dia punya rencana yang persis sama, dan cara itu atau jaminan bahwa itu akan terjadi adalah karena Allah setia. Dia setia, dia akan mengerjakan hal itu. Jadi Allah tidak bekerja di dalam diri kita karena kita baik. Allah bekerja di dalam diri kita karena dia setia. Karena dia setia kepada janji-janjinya. Pengharapan kita bukan pada kemampuan kita untuk bertahan. Sangat tidak mungkin seperti itu. Kita tidak mampu, tapi Allah selalu menguatkan. Allah selalu menginsaf. Dan pekerjaan dia dan kesetiaan dia itu yang kita megahkan. Bukan kemampuan kita. Ini menarik kalau kita pikir mengenai Paulus. Dan apa yang dia katakan mengenai dirinya sendiri, dia berkata dalam pasal 15 dari 1 Korintus, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Semuanya karena Tuhan. Kita melihat hal ini, melihat bahwa ini kesetiaan Allah dan pekerjaan dia. Tapi bagaimana caranya dia bekerja? Bagaimana caranya dia bekerja? Oh, yang pertama yang kita lihat di sini adalah dia mengerjakan proses yang menyeluruh. Proses yang menyeluruh. Kita lihat kalau kita melihat Alkitab yang terbuka bahwa kata seluruhnya sebenarnya dalam bahasa Yunani diulangi 2 kali. Kita lihat di sini. Semoga Allah damai sejahtera sendiri menguduskan kamu seluruhnya. Kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara, sama lagi, seluruhnya tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus Yesus di situ. Jadi itu dipakai 2 kali, seluruhnya. Ini sesuatu yang Kristus mau kerjakan secara menyeluruh di dalam hidup kita. Dan kalau kita melihat istilah-istilah lain, kita melihat roh dan jiwa dan tubuh di situ. Jadi itu menyangkut kesucian dari tubuh kita, kesucian dari kepribadian kita, cita-cita kita, pola pikir kita, emosi kita, kesadaran kita terhadap Tuhan, kepekaan kita kepada Roh Kudus. Itu sangat menyeluruh cara dia mau menyucikan kita. Dia mau berurusan dengan semuanya di dalam hidup kita. Jadi ini luas dan menyeluruh. Yang berikut yang kita lihat di sini adalah itu proses yang sangat dalam. Sangat-sangat dalam di dalam diri kita, karena patokannya adalah Kristus sendiri. Kalau saya mau membandingkan diri dengan orang lain, saya tidak sebut nama. Tapi saudara bisa pikir kiri kanan, ya kalau saya lebih baik daripada dia, oke, sudah cukup. Tapi patokan kita tidak pernah seperti itu. Patokan kita sebagai orang percaya adalah contoh, gambar, dan rupa Yesus sendiri. Dia sendiri, dan kita hanya membandingkan diri dengan dia. Kita bisa melihat itu dalam kitab atau surat 1 Tesalonika ini. Kadang-kadang saya bingung, ya kan, di mana mereka sangat berhasil dalam sesuatu, dan Paulus berkata, ya itu baik, tapi berusaha lebih sungguh-sungguh lagi. Dia mengatakan itu 2 kali dalam 1 Tesalonika. Dalam pasal 4, dalam pasal yang sama, dia berkata dalam ayat 1,
Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Oh, puji Tuhan, sudah turuti itu. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Oke, harus berjuang terus ya. Itu tidak cukup, harus berjuang terus. Coba lihat dalam ayat 9 dan 10. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepada kamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Sudah. Hal itu kamu lakukan tetapi terhadap saudara-saudara di seluruh wilayah Makedonia. Oh, puji Tuhan, sudah berhasil. Tetapi tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Jadi patokan kita apa, Tuhan? Apakah menjadi gereja yang paling hebat di Makedonia? Atau selalu hanya membandingkan diri dengan Kristus dan berjuang terus menuju arah Dia, supaya menjadi makin seperti Dia? Ini patokannya. Proses itu, kalau untuk saya menjadi seperti Kristus, itu perubahan yang sangat drastis yang harus terjadi. Dan puji Tuhan, itu rupa yang sangat indah. Nah, kembali, kalau kita berjuang sendiri bagaimana? Bisa? Saya tidak akan angkat tangan. Kalau berjuang sendiri, ya kita bisa menjadi cukup baik. Kalau berjuang sendiri, berhenti merokok, berhenti minum. Ya kan, berhenti pakai makian, bisa berhenti. Tapi kalau menjadi seperti Kristus bagaimana? Ya, kita berbohong kepada diri sendiri kalau kita rasa bisa. Itu Tuhan yang bekerja di dalam kita, bekerja terus menerus, supaya Dia mengubahkan kita menjadi makin seperti Kristus. Dia akan menggenapinya, Dia akan melakukannya. Nah, kalau kita melihat bahwa Tuhan setia, kalau kita bicara di tempat kerja, orang seperti apa yang kita sebut sebagai orang setia? Pakai itu orang yang datang lambat dan main di komputer, tidak melakukan tugasnya. Oh, dia selalu lelah, ya kan? Dia berhenti cepat untuk makan siang, kembali lambat setelah. Ada yang rasain satu ini? Saya lihat satu orang tertawa. Ya, itu bukan orang seperti itu yang kita sebut setia. Ya kan? Orang yang setia tidak akan lelah. Dia tidak akan malas. Dia tidak akan teralih perhatiannya sehingga dia melakukan segala sesuatu kecuali tugas yang diberikan kepada dia. Dia akan terus-menerus melakukan apa yang diharapkan kepada dia. Dan itu yang kita lihat pada Tuhan kita, yang berjanji bahwa Dia akan mengerjakan hal-hal ini dengan setia. Dia melakukan hal itu dengan penuh kesabaran dan kesetiaan di dalam hidup saudara. Dalam penuh kasih dan penuh keadilan, Dia akan mengubahkan saudara dengan penuh belas kasihan kepada kemalangan yang menjadi akibat dari dosamu. Dia terus mencurahkan anugerah, dan Dia akan mengerjakan hal itu sampai Dia puas. Sampai Dia puas. Dan Dia hanya akan puas apabila kita menjadi serupa dengan Kristus. Dia yang melakukan hal itu sampai kita kudus dan tak bercacat. Nah, ada banyak alat yang Dia pakai untuk melakukan hal itu. Dan dalam hal ini kita harus melihat bahwa sikap kita dan giat kita di dalamnya sangat penting. Sangat penting. Yang pertama, yang bukan karena kita, alat-alat dalam penyucian, yang bukan dari kita adalah Tuhan sudah membaharui orang percaya. Saudara, kalau saudara sudah percaya kepada Dia, saudara menjadi manusia baru. Sudah mengenakan manusia baru. Itu yang Dia kerjakan, sehingga saya ingat waktu saya pertama percaya, sebelumnya saya pembohong, dan saya selalu bohong kepada ibu saya. Karena saya anak nakal memang. Begitu, dan saya ingat saya pulang dari retreat di mana saya menjadi percaya, dan saya tidak dimuridkan, saya hanya mendengar Injil dan percaya. Dan saya kembali ke rumah dan
Ibu saya bertanya, kamu sudah mau kemana? Dan saya berbohong kepada dia karena saya mau ke rumah teman yang biasanya suka merokok dan hal seperti itu. Dan saya berbohong kepada dia. Dan saat itu memang seperti terpukul sekali hati saya bahwa saya berbohong kepada ibu saya. Dan itu bukan karena perubahan psikologis, karena belum ada waktu untuk saya berubah. Itu hanya karena saya menjadi manusia baru. Allah sudah memberi kerinduan dan kemampuan untuk berubah. Kita bukan hanya manusia, kita manusia baru. Sehingga kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita tidak mau, biasanya karena kita membuat hati nurani kita tebal, karena kita terus-menerus tidak mengaku dosa kita. Tuhan sudah memberi kekuatan baru kepada kita melawan dosa itu. Yang kedua, yang bukan dari kita, adalah Tuhan sudah memberi Roh Kudus kepada kamu. Kalau saudara percaya, saat itu saudara menerima Roh Kudus dari Tuhan. Dan Roh Kudus itu membangun kita, meyakinkan kita, berseru di dalam hati kita bahwa kita anak-anak Allah. Itu dia. Dia ikut berdoa dengan kita dengan sangat rindu supaya doa-doa kita sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus juga membongkar kita. Dia membuat kita insaf mengenai dosa kita, membuat kita rindu menjadi makin seperti Kristus. Itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita baru nyanyikan tadi mengenai lagu mengenai firman kehidupan yang menjadi anugerah dari Allah kepada kita. Tuhan memberi firman-Nya kepada kita, dan firman itu juga membangun kita dan juga membongkar kita. Selalu begitu ya, kalau kita baca firman Tuhan atau mendengar khotbah itu atau firman itu kadang-kadang membuat hati kita besar, tapi juga kadang-kadang menusuk hati kita, menyinggung hati kita. Jadi kita perlu membuka firman itu setiap hari, baca firman itu setiap hari supaya Allah makin mengubahkan kita. Kita perlu mendengar khotbah. Dan jangan heran kalau khotbah itu menusuk hati kita. Jangan tersinggung kalau khotbah itu menyinggung kita. Karena itu tujuannya. Kikis itu tidak enak. Bayangkan perasaan parang kalau dikikis. Rasa enak? Itu tidak punya perasaan. Tapi kalau saya dikikis, tidak enak itu. Tapi proses penyucian perlu membongkar hati kita, mengubahkan hati kita. Yang sangat sulit untuk kita terima adalah Tuhan mendatangkan situasi yang sulit. Tuhan mendatangkan situasi yang sulit untuk menguji iman kita. Sama seperti orang menghaluskan logam. Itu dipanaskan sehingga sangat itu bagian yang tidak suci itu dipanaskan supaya sangannya atau bagian yang tidak murni dikeluarkan dan bisa disisihkan panasnya. Seperti itu kita juga situasi memanaskan. Ada yang menghadapi situasi yang memanaskan minggu ini? Ya, tapi Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk menyucikan hati kamu, supaya reaksi saudara dilihat dan diakui, disucikan itu. Dia yang melakukan hal itu, dan dia mengatakan itu dalam Yakobus. Dan ini sangat tidak masuk akal kalau kita hanya pikir dengan pikiran manusia. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu sukacita jika kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketabahan. Biarlah ketabahan memberi hasil yang penuh penuh supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apa-apa. Itu pengertian itu sangat menolong saudara. Apabila ada situasi yang sangat menantang dalam hidup saudara untuk melihat Tuhan pasti bekerja, Tuhan pasti melakukan sesuatu yang baik. Dia mau supaya saya menjadi utuh dan tidak sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apa-apa. Situasi yang sulit adalah bagian kita sebagai orang percaya.
sesuatu yang akan kita hadapi. Karena kita semua perlu disiplin dari Tuhan. Kita akan melihat hal itu sebentar. Nah, masalahnya adalah kita bisa menghadapi sesuatu lalu berusaha untuk luput dari itu. Atau hidup dengan sikap yang seperti selalu jenuh, selalu kesal dengan situasi itu sehingga kita tidak rasa damai di dalam diri kita. Tetapi kalau kita melihat campur tangan Tuhan, wah, itu mengubahkan hati kita. Dan kita tidak berusaha untuk luput dari situasi yang Tuhan tetapkan untuk kita supaya dia bisa memurnikan kita. Ini penting untuk kita sadar dan bersuka cita bahwa Allah sedang bekerja di dalam diri kita. Yang berikut, Tuhan menempatkan kita dalam tubuhnya. Dia mau supaya tubuhnya menjadi alat dalam tangannya untuk mengubahkan kita. Kita itu juga melihat bahwa itu membangun kita, tapi juga membongkar kita. Dia sudah membuat kita menjadi bagian dari tubuhnya yang saling melengkapi, saling membangun, saling mengajar, saling menegur, dan saling mengecewakan. Saling mengecewakan kadang-kadang ya. Kita melihat hal itu. Kita perlu persekutuan. Perlu itu. Kita perlu kerja tim. Karena itu kehendak Tuhan untuk kita. Tetapi kita kadang-kadang kalau kita menghadapi kesulitan dengan orang atau perbedaan atau hal yang menyinggung, kita mulai mengundurkan diri. Kita mulai makin jauh dari itu karena kita rasa, saya tidak mau mengalami itu lagi. Mungkin ada gereja lain yang lebih baik. Tapi kalau kamu pindah gereja, apa yang akan terjadi? Ada hal yang menyinggung juga di situ karena itu penuh dengan manusia. Penuh dengan orang yang saling mengecewakan. Hati-hati dengan sikap mau luput dari itu. Ini proses di mana Tuhan mengubahkan kita. Dia membantu kita untuk menunjukkan kasih karunia terus kepada orang lain dan tidak mudah menjadi jengkel. Dan ini seringkali bukan hanya di gereja tapi di tempat lain kita menghadapi orang yang sulit. Menghadapi orang yang sulit. Di mana kita setiap kali kita mendekati mereka kita pikir saya akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Betul kan? Ada di segala tempat itu. Kenapa? Karena tempat-tempat itu ada manusia di situ. Dan di dalam proses itu kita belajar supaya mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi, di mana Dia mengasihi musuh-musuhnya, ya kan? Mengampuni sebagaimana Allah mengampuni, bersabar sebagaimana Allah bersabar, sehingga orang itu menjadi berkat. Dia mau menjadi berkat kalau dia orang Kristen, dia mau menjadi berkat, tapi dia tidak sadar dia menjadi berkat seperti itu, ya kan? Yang menyucikan dan menolong kita. Ini penting. Allah mengizinkan itu dengan penuh kasih supaya kita menghadapi hal sulit dan Tuhan menyucikan kita melalui hal itu. Nah, kadang-kadang juga saya pikir, wah, orang itu sulit, tapi masalahnya bukan bahwa dia sulit, masalahnya saya cengeng. Ya kan? Dan itu juga kesadaran yang sangat baik yang menolong saya untuk bertobat dari masalah itu. Kita juga melihat dalam firman Tuhan bahwa Allah mendisiplin anak-anaknya. Allah mendisiplin anak-anaknya. Kita lihat itu dalam Ibrani pasal 12. Orang yang tidak menghadapi disiplin bukan anak sungguh. Disebut di situ anak gampang. Orang yang tidak menghadapi disiplin dari Tuhan. Tuhan melakukan hal itu. Kita bisa melihat bahwa kadang-kadang itu merupakan latihan di mana dia membuat otot-otot rohani kita bertumbuh. Di mana kita menghadapi hal sulit karena ke depan dia mau percayakan pelayanan sulit kepada kita. Dia siapkan hati kita. Itu disebut disiplin atau latihan.
Tapi kita juga melihat bahwa kalau kita tidak sadar mengenai satu macam dosa yang kita gumuli, atau kita bertekun dalam dosa, Tuhan memberi disiplin kepada kita, supaya kita tidak mati bersama-sama atau tidak masuk mau bersama-sama dengan orang duniawi. Ini yang kita lihat dalam 1 Korintus 11, di mana mereka sangat berdosa di situ, tidak perhatikan satu sama lain, menikmati perjamuan kudus seolah-olah itu makanan biasa, di mana mereka tidak saling mengasihi. Dan dikatakan di situ, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita, ini orang percaya, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Itulah kasih Dia, di mana Dia mendidik kita, Dia menghukum kita supaya kita tidak binasa bersama-sama dengan dunia. Itulah kasih Dia. Dia tidak mengizinkan hal itu terjadi. Dikatakan juga dalam ayat 30, kita bisa melihat di sini, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Tuhan tahu caranya untuk menarik perhatian kita. Dan kalau kita keras hati, Dia bisa mencabut nyawa kita. Jangan main-main dengan Tuhan. Dia penuh belas kasihan, Dia penuh anugerah, Dia penuh kasih kepada kita. Tapi jangan pikir Dia tidak kudus. Jangan pikir Dia tidak murka. Jangan pikir Dia tidak akan memberi disiplin kepada kita. Karena memang Dia Allah yang seharusnya kita takuti. Dan itu sebabnya kita mengerjakan tujuan dari keselamatan kita dengan takut dan gentar, karena Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang memberi disiplin fisik kepada anak-anaknya, sama seperti Bapa-Bapa yang baik di dunia ini. Jangan main-main dengan Dia. Dan yang terakhir yang kita akan lihat, saudara mungkin bisa memikirkan alat yang lain yang Dia pakai, tetapi yang sangat indah adalah Tuhan mengampuni dan menyucikan kita. Itu satu hal yang sangat penting kita sadar. Ayat yang dipikirkan tentang hal ini tentu 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, kadang-kadang dengan ayat hafalan kita tidak terlalu menggali artinya. Kita pikir, oh saya sudah tahu ayat itu. Tapi ini penting kita perhatikan ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kata mengaku ini bersifat terus-menerus. Ya kan? Jika kita terus mengakui dosa kita, itu kesadaran bahwa kita bergumul dengan dosa. Dan kita terus perlu mengakui. Apabila itu muncul, kita mengaku, dan itu berarti setuju. Mengatakan yang sama. Saya setuju Tuhan, apa yang saya lakukan ini dosa. Saya perlu mengaku itu kepada Engkau. Nah, kalau saya mengaku itu terus kepada Dia, dan satu kesadaran lagi, itu kata dosa itu bersifat jamak. Mengakui dosa-dosa saya kepada Dia. Itu kesadaran juga bahwa memang ada dosa-dosa di situ. Segala dosa, segala kegagalan saya bisa mengakui itu kepada Tuhan. Dan Dia mengundang supaya kita melakukan hal itu. Itu yang kita lakukan. Nah, apa yang Allah lakukan sangat indah di sini. Dikatakan bahwa Dia mengampuni dosa-dosa itu. Setiap dosa yang diakui, Dia ampuni. Itu supaya tidak lagi ada halangan antara saya dengan Tuhan. Tetapi juga dikatakan bahwa Dia menyucikan kita. Itu berbeda dari pengampunan. Dia menyucikan kita, di mana Dia menghilangkan noda dari dosa itu yang ada pada jiwa dan hati kita. Dia menyucikan hal itu. Kalau saudara terus mengakui, setiap kali ada saudara insaf mengenai dosa, sadar tentang dosa, mengakui itu, saudara akan menjadi makin jijik dengan dosa itu. Makin tidak mau seperti itu. Makin diubahkan di dalam hatimu, dan cita-citamu, dan kerinduanmu. Jadi sangat penting saudara mengakui. Dan yang menarik di situ, dikatakan bahwa Allah
setia. Dia setia. Dia akan melakukan apa yang dijanjikan oleh dia. Saudara jangan percaya bahwa beban dosa masih ada padamu. Karena tidak lagi seperti itu. Dia setia untuk mengampuni. Dia setia untuk menyucikan. Jadi Allah kita, Dia akan mengubahkan kita terus-menerus. Dia setia melakukan hal itu sehingga kita makin terlepas dari dosa kita, makin terlepas dari kuasa dosa di atas kita, dan yang indah makin serupa dengan Kristus, makin seperti Dia. Itu yang akan dia lakukan, dan orang-orang di sekitar saudara perlu melihat Kristus itu. Orang di tempat kerja, orang di sekolah, mereka perlu melihat Yesus yang ada padamu. Mereka perlu melihat bahwa kamu serius tentang firman Tuhan, bahwa firman itu berkuasa atasmu, ya kan? Mereka perlu melihat itu. Jadi bagaimana respon kita tentang hal itu, kebenaran itu? Apakah saudara bersedia memberi diri dibentuk oleh Dia, siap dibongkar, siap dibangun oleh Dia? Atau saudara melewati proses itu dengan keluh kesah? Sulit hidup ini, sulit ini, sulit itu. Ya kan? Atau terbuka saja dan berkata, ini pasti baik, ini pasti baik. Ada yang perlu, tidak ada banyak orang yang punya anak kecil, ya. Pernah membawa anak untuk disuntik ketika mereka kecil? Mereka suka, ya? Nah, kadang-kadang ada anak yang mereka percaya kepada dokter. Percaya kepada dokter, dan mereka, dan karena mereka santai, ada luka kecil sekali dan itu cepat sembuh karena dia tenang. Ya kan? Ketika itu karena dia percaya dokter, dia percaya orang tua. Tapi ada anak yang tidak seperti itu, ya, di mana orang tua harus buat jujitsu dengan mereka, kuat kepada mereka tegang sekali, dan oleh karena mereka tegang, mereka harus ditusuk 10 kali, dan karena tegang juga ada memar di situ. Karena apa yang mereka alami, ya, dia masih trauma dengan suntikan dari dokter. Oh, hanya saya, ya. Orang tua seperti itu. Kita sama seperti itu dengan Tuhan. Karena anak itu, dia akan disuntik, itu tidak diragukan. Tapi kadang-kadang disuntik dengan cara dipaksa seperti itu karena dia tidak percaya sang dokter. Ya kan? Apakah kita percaya dokter rohani kita? Sehingga dalam segala sesuatu yang kita lewati di dunia ini, kita menenangkan hati dan berkata, suntikan ini bagus, itu pasti bermanfaat, sehingga kita boleh melewati hal ini. Apakah kita terbuka untuk itu? Karena dalam proses penyucian ini, Allah tetap akan mengerjakan hal itu walaupun kita mengeluh, walaupun kita kesal dengan situasi itu. Allah akan terus melakukan hal itu karena Dia setia. Dia tidak akan berhenti melakukan hal itu. Jadi lebih baik kita menenangkan hati kita menghadapi hal itu. Dia yang akan melakukan yang paling baik untuk saudara, sehingga saudara terlepas dari kuasa dosa dan menjadi makin seperti Kristus. Tapi itu juga yang terbaik untuk namanya. Karena kalau kita tetap sama saja, itu menodai reputasi Tuhan. Ya kan? Dia akan mengerjakan hal ini. Jadi percayalah kepada Dia. Percayalah kepada Dia. Niatnya baik. Tujuannya sangat baik. Berilah dirimu dibantu oleh Dia. Dan giatlah dalam proses itu, karena itu proses yang sangat indah. Dan sukacitalah bahwa proses itu menandai saudara sebagai orang anak kekasih Tuhan. Itu proses yang menunjukkan hal itu. Oke, mari kita berdoa.